Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United sudah melepas salah satu pemain tidak berguna, Jadon Sancho, dengan status pemain pinjaman ke Borussia Dortmund. Sancho dipinjamkan sampai akhir musim tanpa ada klausul pembelian. Mantan striker Blackburn Rovers Chris Sutton membuat prediksi soal nasib Jadon Sancho di Manchester United. Menurutnya, Sancho akan berusaha kembalikan penampilan bagus bersama Dortmund. Chris Sutton yang pernah mengejutkan di Liga Inggris pada tahun 1995 karena membawa Blackburn Rovers juara, memprediksi hal sebaiknya bakal terjadi dengan manajer Man United Erik ten Hag. Menurut dia, Ten Hag berpotensi akan meninggalkan posisinya di akhir musim. Manajer asal Belanda ini gabung sejak musim 2022-2023 dan langsung memberikan satu trofi Carabao Cup di musim pertamanya. Ten Hag juga berhasil membawa MU berada di peringkat ketiga klasemen Liga Inggris musim lalu. Dia juga berhasil membawa MU meraih runner-up di Piala FA. Sutton memprediksi hal ironis terjadi di MU pada akhir musim. Erik ten Hag bakal pergi karena tidak dipercaya lagi manajemen. Sedangkan Jadon Sancho bakal kembali ke MU. Hal inilah yang membuat Sancho bisa mencibir perlakuan Erik ten Hag kepadanya. Manchester United tersandung musim ini dan sudah tersingkir dari Liga Champions dan Piala Carabao. Skuad racikan Erik ten Hag duduk di peringkat ke-8 klasemen Liga Inggris dengan terpaut 9 poin dari 4 besar. Dwight York merasa memperkuat serangan adalah hal yang paling penting bagi MU untuk maju di bawah kepemilikan bersama Sir Jim Ratcliffe. Ia menyebut 3 penyerang top Eropa yang harus direkrut mantan timnya tersebut. Jika saya menangani Man United dan harus merekrut 3 pemain, maka saya akan memilih Victor Osimhen, Leroy Sané, dan Son Heung-min, kata Dwight York kepada Footy Accumulator. Ronald Araujo, bek tengah Barcelona, memberikan tanggapan terkait spekulasi yang menghubungkannya dengan Manchester United dalam bursa transfer. Dilansir dari metro.co.uk, Araujo memang tampil apik bersama Barcelona. Ia pun sudah menjadi salah satu wakil kapten di Barcelona meski masih berusia muda. Tidak heran kalau Araujo diincar oleh banyak klub top Eropa saat ini. Bek asal Uruguay itu pun mewajari apabila selalu ada rumor soal dirinya dengan klub lain. Namun Araujo mengaku masih sangat ingin bermain untuk Barcelona dan tetap setia dengan tim asal Catalunya tersebut. Sampai saat ini, belum ada kabar terbaru soal masa depan Ronald Araujo. Namun yang pasti, Barcelona sepertinya tidak mau melepas bek tengah terbaik mereka dalam waktu dekat ini. Inter Milan dikabarkan berniat untuk mendatangkan Anthony Martial dari Manchester United. Penyerang Prancis itu menjadi pemain yang cukup jarang dimainkan dalam beberapa musim terakhir, meski catatan statistiknya tidak begitu buruk. Inter Milan dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk merekrut penyerang Man United Anthony Martial di musim panas mendatang. Pemain Prancis berusia 28 tahun itu telah memasuki 6 bulan terakhir kontraknya bersama Setan Merah dan diperkirakan tidak akan ditawari kontrak baru oleh klub. Dengan kondisi itu, kemungkinan besar ia akan hengkang dengan status bebas transfer di akhir musim. Inter Milan bersiap kehilangan penyerang veteran Alexis Sanchez di musim panas, seorang pemain yang berpenghasilan 7,5 juta euro per musim. Pemain berusia 35 tahun ini belum akan hengkang pada bulan ini, karena gajinya yang besar akan tetap dibukukan hingga musim panas. Seperti dilansir calciomercato.com, Inter Milan tertarik untuk merekrut Anthony Martial dengan status bebas transfer di musim panas. Pihak klub Nerazzurri menyadari bahwa 1 bulan di bulan ini hampir mustahil untuk dilakukan mengingat masa depan Sanchez di klub dalam waktu dekat. Pemain Prancis berusia 28 tahun itu akan dapat menandatangani prakontrak mulai bulan depan.
dengan Nerazzurri kemungkinan akan menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan tanda tangannya. Arsenal dan Manchester United tidak hanya saling gertak di altar pertandingan, dua raksasa Liga Inggris ini juga saling sikut di luar lapangan. Kali ini tidak terkait hasil laga, melainkan perebutan pemain. Pada momen jendela transfer Januari 2024 ini, MU dan Arsenal sedang mengincar pemain yang sama. Entah kebetulan atau sengaja, dua tim ini secara terbuka menyulut perang ketika mengejar satu nama, Joshua Zirkzee. Telegraph meliris Arsenal telah mengidentifikasi Zirkzee sebagai solusi potensial di lini depan. Tapi keinginan Arsenal membungkus sang buruan jelas tidak semudah membalikan telapak tangan. Ternyata MU juga naksir berat dan sungguh lebih dulu mengarahkan radarnya kepada bomber berpostur 193 cm tersebut. Bologna tidak ambil pusing dengan persaingan Arsenal dan Manchester United. Satu yang pasti, tim Liga Italia itu siap melepas aset berharganya jika saja ada peminat yang mau menggelontorkan dana sebesar 50 juta pound sterling. Artinya siapa cepat dia dapat, no debat. Manchester United bakal ditinggal Andre Onana karena mengikuti Piala Afrika. Mantan bek Liverpool Mark Lawrenson merasa sangat yakin Altay Bayindir bisa menggantikan posisi Andre Onana dengan baik. Lawrenson meyakini kalau Manchester United tidak akan merindukan Onana. Dia percaya Altay Bayindir tidak akan tampil lebih buruk daripada Onana di bawah Mister Gawang. Lawrenson juga mengatakan kalau Manchester United mungkin bisa merekrut kembali David De Gea yang berstatus bebas transfer sejak musim panas lalu. Jadon Sancho mencoba menyindir manajer Manchester United Erik ten Hag saat usai resmi merampungkan proses kepindahan menuju mantan klubnya Borussia Dortmund. Sancho resmi hengkang dari MU menuju Dortmund dengan status pinjaman hingga akhir musim ini. Menurut kabar, kesepakatan Sancho ini merupakan peminjaman biasa. Dortmund tidak akan memiliki klausul pembelian permanen. Karena itu, Jadon Sancho harus kembali ke Manchester United di musim panas nanti. MU dikabarkan akan menanggung sebagian gaji Sancho selama ia bermain di Dortmund. Berbicara dalam perkenalan dirinya sebagai pemain anyar Dortmund, Sancho rupanya coba menggelontorkan sindiran monohok untuk Ten Hag yang telah mendebaknya dari MU. Sancho menyebut dirinya tidak sabar untuk kembali bermain dengan senyuman di wajahnya, sesuatu yang ia tidak rasakan di paruh pertama musim ini. Tensi panas hubungan Sancho dan Ten Hag sudah berlangsung sejak September lalu. Kala itu Sancho secara terbuka mengecam Erik ten Hag yang menjadikannya sebagai kambing hitam usai tidak dimasukkan dalam skuad untuk laga melawan Arsenal. Di sisi lain, Erik ten Hag bersikeras hanya memilih pemain yang memang benar-benar serius di sesi latihan. Ten Hag menegaskan bahwa Sancho tidak masuk kriteria tersebut. Erik ten Hag kemudian membekukan Sancho dari skuad. Bahkan Sancho dilarang menggunakan fasilitas di markas latihan Carrington, serta telah dikeluarkan dari grup WhatsApp skuad. Wayne Rooney dipercaya bakal menjadi calon manajer Manchester United di masa depan meski catatan kinerjanya bersama Birmingham City terbilang buruk. Keyakinan itu dilontarkan oleh mantan rekan Wayne Rooney, Dimitar Berbatov. Terlepas dari pemecatan Wayne Rooney oleh Birmingham, Berbatov masih merasa yakin bahwa mantan rekan setimnya tersebut bakal bisa bangkit dan bahkan bisa menjadi kandidat manajer MU di masa depan. Berbatov mengakui bahwa keputusan Birmingham City untuk memecat Rooney terbilang wajar jika melihat hasil buruk di lapangan. Dimitar Berbatov pun berharap Wayne Rooney segera bangkit dari situasi ini. Erik ten Hag dilaporkan telah mengincar talenta Ajax Amsterdam lainnya Brian Brobey saat Manchester United mulai merencanakan bursa transfer musim panas mereka. Menurut laporan Mirror, Erik ten Hag sudah lama memantau mantan anak asuhnya tersebut dan menurutnya, sang pemain akan menjadi jawaban atas melempemnya performa sektor penyerangan Manchester United. Manchester United akan terus memantau pemain asal Belanda tersebut sebagai penyerang potensial untuk bersaing dengan Rasmus Højlund dengan mengincar Brobey.
Anthony Martial diperkirakan akan pergi pada musim panas ini saat kontraknya berakhir. Jadi MU akan membutuhkan pemain depan lain. Arsenal juga diperkirakan akan berada di pasar untuk mencari seorang penyerang karena mereka sangat membutuhkan seorang pencetak gol dan juga telah memperhatikan Bryan Brobey.